Anak-anak belum bisa mengontrol emosinya karena masih berusaha mengenali dan memahami emosi yang dirasakan. Akibatnya, si kecil mungkin mudah tantrum. Namun bukan berarti anak tidak bisa dididik lebih cerdas mengontrol emosi. Bagaimana caranya? Simak selengkapnya di video ini. Jadi bagaimana mengelola emosi anak? Ada 5 langkah dasar sebenarnya, ya, yang disebutkan oleh Laura Markham. Dia itu seorang psikolog anak juga. Yang pertama, bagaimana sih caranya kalau kita mau anak kita itu emosinya, regulasinya bagus? Itu kan biasanya pertanyaan ibu-ibu nih. Biasanya tuh klien-klien yang masuk ke ruang praktek saya, pertanyaannya pertama itu, gimana nih anak saya marah-marah mulu, di rumah banting-banting gini segala macam. Kayak gitu. Pasti orang tua tuh pengennya itu ya, langsung tipsnya tuh apa, secara nyatanya itu apa yang bisa kita lakukan. Maunya instan. Padahal nggak ada yang kayak gitu. Jadi perilaku anak itu terbentuknya juga nggak pernah instan. Semua itu butuh proses. Kadang orang tua sih maunya hari ini datang ke psikolog, besoknya berubah anaknya, nggak bisa kayak gitu. Orang tua datang, saya nggak pernah nanya fokus ke anaknya aja, pasti saya selalu tanya hubungannya bagaimana. Karena walaupun masalahnya ada di anak, ya biasanya itu masalah itu lahir dari hubungan, interaksinya. Nah ini aku sudut pandang anak. Jadi kalau yang saya lihat ya, misalnya ada anak nih curhat yang saya perhatikan di ruangan klinik saya ya. Misalnya, "Ma, kemarin aku," misalnya ini anak 4 tahun lah ya, "Ma, kemarin aku gini sih, ini nggak mau main sama aku." Biasanya kita spontannya maunya ngasih nasihat langsung. Kasih, kalau nggak mau, ya kamu kalau misalnya dia nggak mau main sama kamu main aja sama yang lain, kayak gitu. Spontan kan, orang tua biasanya kayak gitu ya. Atau, gak apa-apa, kamu ini aja sendiri, main sendiri. Atau misalnya main sama si A, si B, spontan. Tapi sebenarnya kalau anak itu lagi cerita, ngungkapin perasaan dia, yang dia mau sebenarnya bukan solusi. Tapi yang dia mau itu sebenarnya yang kedua, berempati. Sebelum kita selalu ngasih solusi, baiknya kita acknowledge dulu feeling dia. Jadi kalau dia misalnya bilang, "Aku nggak suka mainan aku diambil," kesel banget, bla bla bla. Ya kesel ya kamu ya, mainannya diambil ya, nggak suka ya, kayak gitu dulu. Baru setelah itu kalimatnya ngasih solusi. Jadi kalimat pertama itu jangan langsung kasih solusi dulu. Jadi ini pertama, selalu acknowledge feeling itu penting banget. Kita harus punya skill itu sebagai seorang ibu, ya. Karena saya yakin ibu-ibu di sini pintar, pasti udah bisa solusi apapun, pasti ibu-ibu bisa. Tapi acknowledge feeling belum tentu bisa. Mau ibu-ibu yang pendidikannya apa tuh belum tentu bisa, ya. Padahal yang anak butuhkan itu ya, mama papanya berempati pada apa yang dia lagi rasain. Izinkan ekspresi emosi. Nah, jadi kadang gini ya, maksudnya izinkan ekspresi emosi ini kadang gini, marah, nggak boleh marah, jangan nangis. Misalnya lagi di mall nih. Kalau dia nangisnya udah terlalu sering sih ya, boleh lah kadang-kadang kita bilang, "Aduh, kamu nangisnya sering banget nak, ya Allah," gitu. Boleh, nggak apa. Cuman ketika dia baru mau mengungkapkan perasaan dia kayak gitu, baiknya sih itu izinkan ekspresi emosi. Tapi tetap kalau waktu dia mengungkapkan ekspresi emosi itu dia sambil mukul, no ya, nggak boleh. Itu kita harus benar-benar kasih batasan yang jelas ya. Kalau mau mukul, udah gitu nyubit, itu udah di luar batas kita. Jadi ekspresi emosi boleh. Contoh kalimatnya, "Iya, kamu marah banget ya mainannya direbut, tapi nggak pukul. Ya, sini mama bantu bilangin kakak kalau kamu marah." Kayak gitu. Jadi emosi marah, emosi kesel, cemburu itu sih boleh-boleh aja ya. Tapi begitu dia ngungkapin emosinya dengan mukul adenya, atau dengan mukul temennya, atau mukul kita, ya kan ada kan anak yang mukul, kalau lagi marah mukulnya orang tuanya ya. Nah itu enggak. Cari tahu apa yang ia butuhkan sesungguhnya. Jadi kadang anak itu berperilaku negatif, sebenarnya itu sinyal buat kita bahwa ada perasaan dia yang masih terkungkung atau ada kebutuhan dia yang belum dipenuhi.
gitu. Jadi jangan merasa bahwa anak itu nakal ya karena dia emang nakal aja, udah dari sononya lahirnya emang nakal, enggak gitu. Jadi anak itu berperilaku negatif itu sebenarnya kita mesti refleksi lagi, kayaknya ada kebutuhan yang dia nggak terpenuhi nih.